Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita Arianti dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kritik Sastra Ekspresif dalam Sastra Indonesia dan Refleksi Pengarang. Tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Mendeskripsikan kritik sastra ekspresif dalam sastra Indonesia dari periode Balai Pustaka hingga angkatan 2000-an. 2. Mengembangkan kajian ilmu ekspresif. 3. Mengungkapkan refleksi pengarang terhadap kritik ekspresif sastra, khususnya untuk karya sastra Indonesia dari angkatan 1930 hingga angkatan 2000. Makalah ini membahas tentang pendekatan sastra ekspresif pada karya sastra periode Balai Pustaka hingga angkatan 2000 pada cerpen, novel, dan puisi. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa, roman, novel, cerita pendek, drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat dalam khasanah sastra di Indonesia pada masa ini. Pada tahun 1930 muncul salah satu karya dari Amir Hamzah. Kemudian pada tahun 2000-an muncul karya sastra dari Seno Gumiro Adjidharma dan Andrea Hirata. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Ditandai dengan terbitnya buku leksikon Susastra Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2000. Pendekatan ekspresif adalah teori yang memberi perhatian utamanya pada proses kreatif pengarang dalam menciptakan karya sastra. Penyebab utama terciptanya karya sastra adalah penciptanya sendiri. Itulah sebabnya penjelasan tentang kepribadian dan kehidupan pengarang adalah metode tertua dan paling mapan dalam studi sastra. Selanjutnya, pembahasan karya sastra melalui pendekatan ekspresif. Yang pertama pada cerpen Budak Cinta karya Seno Gumiro Adjidharma. Pada cerpen Budak Cinta, penulis menjadikan tokoh laki-laki tersebut menjadi seseorang yang budak cinta atau dikenal dengan kata-kata bucin. Laki-laki tersebut rela melakukan apa saja demi bisa bersama wanita yang ia cintai. Seno Gumiro Adjidharma rupanya ingin memperlihatkan bahwa bukan hanya kaum perempuan saja yang bisa menjadi seseorang yang bucin atau budak cinta. Dan Seno Gumiro Adjidharma ingin memperlihatkan bahwa tidak setujunya atau ketidaksukaannya terhadap perselingkuhan atau poligami. Hal tersebut terlihat dalam akhir cerita. Yang kedua adalah analisis dari salah satu puisi Amir Hamzah yang berjudul Hanya Satu. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekspresif pada puisi Hanya Satu, karya Amir Hamzah, dalam analisisnya terdapat penggunaan unsur bunyi-bunyi yang menciptakan suatu keindahan, di mana pada puisi ini terdapat penggunaan bunyi oleh pencitraan seorang pengarang berupa bunyi eufoni atau rima asonansi, rima rupa, dan aliterasi atau kakoponi atau sengau. Selanjutnya, pada puisi Hanya Satu karya Amir Hamzah tidak lepas dari gaya bahasa dan kiasan kata yang diciptakan oleh pengarang dalam puisi tersebut, di mana puisi tersebut menggunakan majas perbandingan atau simile, personifikasi, metafora, dan alegori. Selanjutnya, dari segi retorika yang digunakan pengarang dalam menciptakan nuansa keindahan puisinya, terutama pada puisi Hanya Satu, retorika yang digunakan yakni tautologi, pleonasme, aliterasi, paralelisme, dan enumerasi. Serta terdapat pula penggunaan pencitraan dalam puisi Hanya Satu berupa pencitraan gerak yang dapat mendukung nuansa keindahan puisi tersebut.
Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir adalah novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Dalam cerita Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata telah diletakkan landasan pemikiran yang mengarahkan pada persamaan atau hak mendapatkan pendidikan. Karena pada masa itu masih terdapat diskriminasi yang sangat menonjol antara masyarakat ekonomi atas dan masyarakat ekonomi bawah yang susah dalam mendapatkan pendidikan. Pada novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaannya tentang sesuatu yang merasuk dalam imajinasi dan pemikirannya tentang semangat, perjuangan, dan kegigihan dalam menggapai cita-cita. Lalu, pengalamannya tersebut menjadi imajinasi yang melahirkan produk kreativitas yang berupa karya sastra dalam novelnya yang berjudul Laskar Pelangi. Pengarang mengungkapkan hubungan antara kehidupan manusia dengan kehidupan sosial ekonomi maupun budaya dan perjuangan pemerolehan pendidikan. Sentuhan emosi yang ditampilkan tokoh dalam novel Laskar Pelangi ini menggambarkan perjuangan, kegigihan, dan kekalutan pencipta karya sastra itu sendiri. Kekalutan ini terlihat pada penggambarannya yang menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dari kehidupan manusia dan mengungkapkan gejolak jiwanya tentang kehidupan dan perjuangan dalam pemerolehan pendidikan dalam menggapai cita-citanya. Kemudian selanjutnya yakni mengenai refleksi pengarang terhadap kritik ekspresif dalam sastra Indonesia. Sorotan pengarang terhadap kritik ekspresif sastra dalam karya sastranya didorong oleh cerminan perasaan simpati yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dari segi pengarang, mulai angkatan Balai Pustaka hingga angkatan 2000-an terlihat pemilihan judul yang bertingkat, sehingga membuat semakin banyak penggemar yang mengikutinya. Tema yang diangkat pun mulai bermacam-macam. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun atau periode karya sastra mengalami perubahan dan peningkatan, mulai dari periode Balai Pustaka hingga angkatan 2000-an. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang menitik beratkan perasaan atau temperamen pengarang dalam cerita. Perasaan yang dihadirkan penulis dalam karya tersebut dapat tersirat dengan baik. Penulis mampu menunjukkan makna rasa yang dia miliki lewat cerita yang ia tulis. Diharapkan hal ini nantinya dapat membuka pemikiran masyarakat ataupun pelajar untuk berani mengekspresikan sebuah perasaan melalui karya sastra seperti halnya pada cerpen, puisi, dan novel. Demikian yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.